Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Anggraini dari Sistem Informasi Bilingual B 2018 Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah Manajemen Pengetahuan dengan membuat laporan tugas akhir dengan judul Perancangan Knowledge Management System berbasis website untuk meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Saku Palembang. Baik, langsung saja. Pada poin pembahasan di sini ada 3 poin utama. Yang pertama ada pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan masalah. Kemudian yang kedua ada tinjauan pustaka, yang terdiri dari pengertian knowledge, manajemen, knowledge management system, SECI model, dan metode prototype. Dan yang ketiga ada metode penelitian yang terdiri dari metode penelitian, metode pengumpulan data, model sistem, dan metode pengembangan. Baik, langsung saja ke latar belakang. Jadi untuk latar belakang sendiri, latar belakang dari laporan ini diawali dari penerapan knowledge management, yang mana untuk knowledge management ini merupakan salah satu implementasi yang digunakan oleh beberapa instansi atau organisasi dengan mengumpulkan semua bentuk unsur pengetahuan, baik yang mudah dikelola hingga sulit diakses. Kemudian ada instansi pemerintah. Nah, di sini dalam mewujudkan reformasi birokrasi, maka pemerintah harus siap memanfaatkan kekayaan pengetahuan yang diwujudkan dalam bentuk peraturan, prosedur kerja, serta rangkaian kegiatan. Kemudian kemampuan organisasi. Di sini dengan menerapkan knowledge management pada instansi di Kecamatan Saku Palembang yang sebelumnya dilakukan secara manual, khususnya pada bagian surat masuk, maka akan menjadi terdokumentasi dengan baik. Dan rancangan website, di sini penerapan konsep ini divisualisasikan dalam bentuk website yang mana agar pengguna yaitu pegawai dapat mengakses sistem dimanapun dan kapanpun. Nah, di sini ada rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah, di sini penulis mengangkat masalahnya yaitu bagaimana merancang sistem KM berbasis website untuk meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Saku Palembang. Kemudian tujuan penelitian, di sini ada 3 poin. Yang pertama, untuk mempelajari proses bisnis khususnya pada surat masuk dalam menganalisis dan merancang knowledge management system berbasis website di Kecamatan Saku Palembang. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dan wawasan. Dan yang ketiga, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas UAS pada mata kuliah manajemen pengetahuan sebagai mahasiswa program studi sistem informasi Universitas Sriwijaya. Lanjut ke manfaat penelitian, di sini ada 3, yaitu untuk mengenal bagaimana manfaat penelitian, mengenal bagaimana proses bisnis yang berjalan di Kecamatan Saku Palembang pada bagian surat masuk. Kemudian yang kedua, menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama masa perkuliahan. Dan yang ketiga, menyajikan hasil yang diperoleh selama mata kuliah manajemen pengetahuan dalam bentuk laporan atau tugas akhir. Di sini ada batas masalah agar laporan di sini ditulis tidak menyimpang dari hal yang ingin dideskripsikannya. Itu yang pertama ada analisis hanya dilakukan berupa perancangan knowledge management system berbasis website untuk meningkatkan layanan publik di Kecamatan Saku Palembang, khususnya di bagian surat masuk. Kemudian yang kedua, usulan rancangan sistem tidak membahas tentang tampilan sistem atau UI sistem dan sistem keamanan yang digunakan. Di sini masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada knowledge, yang mana definisi dari knowledge ini sendiri adalah sebagai aset bagi perusahaan yang dapat dipergunakan untuk kemajuan perusahaan. Nah, jika pengetahuan tersebut dikelola dengan baik, maka akan menguntungkan perusahaan, terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia dengan informasi yang ada, analisis dan evaluasi perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk model dari knowledge sendiri ini menurut Maran pada tahun 2012 ada 5, yaitu yang pertama knowledge creation, yang kedua knowledge retention, yang ketiga knowledge transfer, yang keempat knowledge utilization, dan yang kelima adalah knowledge and learning project. Kemudian untuk manajemen ini menurut T. Hani Handoko pada tahun 2010, yang mana manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan
menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Kemudian ada Knowledge Management System atau KMS. Ini adalah sistem yang berbasis teknologi informasi yang dikembangkan dalam mendukung kegiatan KM yang berupa penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, pemindahan pengetahuan, dan pengaplikasian pengetahuan dalam organisasi. Yang mana ini adalah menurut Pratiwi pada tahun 2019. Kemudian ada sesi model. Untuk sesi model ini sendiri menurut WIDI pada tahun 2016, sesi merupakan sebuah model spiral pengetahuan yang menjadi landasan penciptaan pengetahuan dan mentransfer teori. Model ini membedakan dua dimensi pengetahuan sebagai pengetahuan tacit dan eksplisit dan mengusulkan sebuah proses penciptaan pengetahuan melalui interaksi sosial untuk mengkonversi pengetahuan antara dua dimensi. Ada 4 model tahapan dalam sesi model, yaitu socialization, terus ada externalization, ada combination, dan internalization. Dan yang terakhir ada metode prototype. Jadi di sini definisi dari metode prototype menurut Endang et al. Pada tahun 2017, yang mana prototype adalah salah satu metode pengembangan sistem informasi yang populer pada saat sistem informasi pertama kali dikembangkan. Masuk ke metode penelitian. Di sini untuk indikator keberhasilan penelitian ini diorientasikan ke dalam keberhasilan menerapkan konsep Knowledge Management System atau KMS pada perancangan Knowledge Management System pada Kecamatan Sapo Palembang dengan menggunakan SECI model. Untuk metode pengumpulan data, di sini ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama ada studi pustaka, yaitu mempelajari dan memahami teori maupun konsep dari masalah yang diteliti dari sumber bacaan dan menjadi dasar rancangan. Kemudian yang kedua ada tinjauan lapangan, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di Kecamatan Saku, Kota Palembang. Dan yang ketiga ada observasi. Observasi di sini merupakan pengamatan lingkungan dan kebiasaan pegawai untuk menentukan fungsi dan informasi. Masuk ke model sistem. Di sini untuk metodologi pengembangan sistem menggunakan SECI model. Di sini untuk SECI model sendiri ada 4 tahapan, yaitu ada socialization, yang mana socialization ini merupakan proses yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan pertemuan tahap muka seperti rapat, diskusi, dan pertemuan bulanan. Yang kedua ada externalization, yaitu proses yang dilakukan bertujuan untuk mengartikulasikan pengetahuan tacit menjadi suatu konsep yang jelas atau eksplisit melalui proses dialog dan refleksi. Yang ketiga ada combination, yaitu proses yang dilakukan adalah mengkombinasikan berbagai explicit knowledge yang berbeda untuk disusun ke dalam knowledge management system. Dan yang terakhir adalah internalization, yaitu pada tahap ini semua dokumen, data, informasi, dan pengetahuan yang sudah didokumentasikan telah dapat dibaca oleh orang lain. Di sini terdapat gambar dari tahapan model sistem. Model sistem yang menggunakan SECI model. Kemudian untuk metode pengembangan, di sini untuk metode pengembangan sendiri, yang pertama ada mengidentifikasi KM, proses untuk pendekatan SECI. Di sini proses socialization, tacit to tacit, yaitu proses mengubah tacit knowledge menjadi tacit knowledge lainnya, yang mana berfungsi menjadikan pengetahuan yang dimiliki itu lebih berkembang. Nah, proses ini nantinya akan berputar pada proses eksternalisasi. Untuk proses externalization ini yaitu dari tacit to explicit, di mana proses mengubah tacit knowledge yang dimiliki menjadi explicit knowledge. Di sini dapat diperoleh dari menulis artikel, terus ada papan informasi dan sebagainya yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi sini cara yang paling efektif untuk dilakukan pada proses externalization adalah melalui dialog. Di sini merupakan tahapan dari metode pengembangan menggunakan SECI model ini. Kemudian lanjut ke proses combination, yaitu explicit to explicit.
Di sini proses memanfaatkan explicit knowledge yang ada kemudian diimplementasikan menjadi explicit knowledge lainnya, yang mana proses ini berguna untuk meningkatkan skill dan produktivitas diri sendiri. Dan yang keempat adalah proses internalization, yaitu explicit to tacit, yang mana proses mengubah explicit knowledge menjadi inspirasi munculnya tacit knowledge. Di proses ini menuntut seseorang untuk melakukan proses learning by doing. Nah, untuk metode pengembangan di sini lanjutan dari metode pengembangannya. Yang kedua adalah membentuk kebutuhan sistem pada knowledge management system, yang mana untuk menentukan kebutuhan sistem sesuai data dan hasil observasi agar metode ini sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga ada merancang knowledge management system, yang mana merancang sistem ini sesuai pada proses-prosesi model sehingga dengan target yang dituju dan tujuan yang dicapai. Yang keempat ialah melakukan testing prototype pada knowledge management system, yaitu melakukan testing uji coba sistem yang didukung dengan metode prototype dalam forum diskusi dengan skenario knowledge yang dibutuhkan. Dan yang kelima ada melakukan uji coba prototype knowledge management system, yaitu bagian yang dilakukan uji coba adalah sharing knowledge tacit dan explicit knowledge menggunakan modul yang ada pada prototype knowledge management system. Baik, mungkin itu saja untuk pembahasan ataupun hasil dari laporan tugas akhir kami dengan judul perancangan knowledge management system berbasis website untuk meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Sako Palembang. Saya ucapkan terima kasih dan maaf bila ada kesalahan baik itu tulisan maupun lisan. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.